Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat serta dimudahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu buat teman-teman semua, yaitu bagaimana cara mengatasi kulkas yang lampunya nyala tapi tidak dingin. Oke teman-teman, kulkas ini tidak dingin, tapi lampunya masih nyala, kompresornya masih bersuara, masih nyala, tapi tidak dingin. Oke teman-teman, pertama-tama kita melihat di bagian PTC-nya atau relay dan overload. Nah teman-teman, kita memeriksa di bagian relay dan overload di kompresor kulkas ini ada relay dan overload. Ini yang dinamakan relay dan overload. Nah, kita memeriksanya di bagian relay. Kalau kita goyang-goyang, ada suara seperti suara pasir, berarti relaynya sudah rusak. Nah, ini kelihatan relaynya sudah retak, mungkin tidak bisa kita gunakan lagi. Kita gunakan yang baru. Nah, kalau kita ke toko elektronik, kita memberi relaynya yang sama, yaitu khusus untuk kulkas satu pintu. Nah, kita tancapkan di bagian jarum soketan. Ini jarum soketan ada 3. Kita tancapkan. Kalau kita gerak, longgar, berarti relaynya tidak bisa kita gunakan. Harus beli relay yang baru. Oke, dan overload juga. Ini overload sudah kita ganti, relaynya pun sudah kita ganti. Setelah kita gantikan relay dan overload, atau sudah kita menggantikan PTC dan overload, mesin nyala, lampunya nyala, tapi kulkasnya tidak dingin. Nah, dengan cara ini kita gunakan 3 kabel. Nah, ini 3 kabel kita gunakan. Kita tancapkan di jarum soketan, ada 3 jarum. Nah, ini jarum. Di bagian kompresor ada 3 jarum soketan. Nah, teman-teman, kita memeriksa apabila nanti kompresornya nyala tapi tidak ada rasa panas, kemungkinan besar prionnya habis. Nah, kalau panas, itu berarti di bagian overload dan relay. Dengan cara 3 kabel ini, kita bisa buat pancingan atau trik, perbaiki, bisa kita servis kembali agar kulkas kita bisa dingin kembali. Nah, ini 3 kabel. Yang pertama kabel kuning, dan hijau, dan putih. Nah, di sini ada 3 jarum soketan di kompresor ini. Ini ada 3 jarum. Nanti kita tancapkan yang warna kuning, kita tancapkan di atas. Nah, yang kuning kita tancapkan di atas. Ini kabel ini saya rancang sendiri. Dan yang biru atau hijau kita tancapkan di sebelah kanan. Oke. Yang satu lagi yang warna putih atau yang warna agak putih keabu-abuan kita tancapkan di sebelah kiri. Nah, ini sudah kita colokkan di jarum soketan. Mungkin kita bisa berhasil dengan menggunakan trik yang kita kerjakan sekarang. Dengan cara trik gini, kita mungkin berhasil
Yang pernah saya lakukan, kebanyakan 70% berhasil. Apabila relay dan overload-nya yang rusak. Oke. Mungkin di bagian kompresor sudah macet, sudah lama macet, tidak bisa memutar lagi. Dan kita siapkan dua kabel yang sudah ada colokan untuk listrik. Yang biru kita sambungkan dengan yang biru. Nah, seperti ini. Ini caranya sangat simpel. Tidak usah memakai piting-piting seperti di tempat isi ulang baterai aki. Nah, ini biru kita gabungkan dengan yang biru. Sedangkan yang kuning kita gabungkan dengan yang warna agak ungu. Ini kabelnya untuk listrik. Nah, yang satu lagi yang putih dari kompresor ke yang putih, kita nanti bisa gabungkan dengan yang warna apa saja boleh. Cuma hanya trik seperti ini, cuma yang putih hanya sekejap untuk pancingannya. Oke, lalu kita kasih isolasi. Alangkah baiknya kita menggunakan isolasi semua kabel. Itu untuk mencegah kesetrum. Oke. Ini hanya untuk sementara. Nah, seperti ini. Ini kita balut juga dengan isolasi. Dengan cara seperti ini pun bisa kalau kita berani. Nah, dan selanjutnya kita gabungkan yang putih, kita gabungkan ke kabel warna kuning boleh atau yang biru boleh. Oke. Ini cuma hanya sekejap untuk pancingannya. Setelah kita colok listrik, yang kabel warna putih harus kita lepaskan agar kompresornya tersendat untuk memutar, untuk nyala. Nah, seperti ini, caranya seperti ini. Kalau Anda berani, bisa memegang tang jepit seperti ini. Kalau teman-teman tidak berani, jangan dicoba seperti yang saya lakukan ini. Mari kita colokkan ke listrik. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat atau coba perhatikan dengan baik-baik. Kita colokkan ke listrik. Oke. Setelah kita colokkan, kita harus melepaskan tang jepit agar terlepas kabel warna putih dengan yang kuning harus kita lepaskan, harus terpisah. Nah, 1, 2, 3. Nah, tunggu 2 detik, ya lepas. Nah, seperti ini guys. Ini harus hati-hati karena ini tidak dikasih isolasi. Kalau dipegang kesetrum kalau tidak ada tang jepit. Nah, seperti ini. Dan jauhi dari jangkauan anak-anak kalau mengerjakan seperti ini. Ini sangat berbahaya. Oke. Tunggu beberapa menit. Kira-kiranya sekitar 10 menit. Ini saya skip. Sekitar 10 menit. Kita langsung
tarik colokan listrik. 1, 2, 3. Nah, ini sudah kita lepaskan listrik. Lalu kita lepaskan kabel yang kita tancap di jarum soketan di kompresor. Nah, kita lepaskan. Kita tarik, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Ini sudah saya lepaskan kabel yang 3 warna tadi. Nah, ini. Dan kita langsung memasang di bagian soketan, kita memasang relaynya dan PTC atau overload. Nah, setelah kita memasang relay dan overload, kita harus menunggu kira-kira 20 menit baru kita bisa nyalakan kembali mesin kulkas kita. Kita gabungkan atau kita colokkan ke listrik. Oke, nah kita pasang relay dan overload. Nah, ini sudah saya pasang kembali relay dan overload. Nah, setelah itu kita harus menunggu 20 menit untuk menyalakan mesin kulkas. Ini saya skip sekitar 20 menit. Ini sudah 20 menit, kita colokkan lagi ke listrik. Hati-hati. Nah, ini sudah 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah saya colokkan ke listrik. Sudah nyala, kompresornya sudah bersuara. Sudah gemetar. Sudah nyala di bagian kompresornya. Ada getaran yang kuat di dalam kompresor. Banyak perbedaan sebelum kita memakai 3 kabel. Nah, ini sudah mulai panas. Nah, di samping kulkas sudah mulai panas. Di belakang pun sudah mulai panas. Seperti ada suara air yang mengalir di dalam kulkas karena prionnya sudah stabil. Oke. Nah, ini kompresornya pun sudah mulai panas, teman-teman. Nah, setelah kita colokkan, kita tunggu beberapa menit. Kita lihat reaksi di dalam kulkas. Oke, ini sudah mulai dingin. Ada hawa dingin. Nah, ini sudah mulai dingin. Waktu kita tancapkan telapak tangan kita, rasanya agak lengket. Nah, ini sudah dingin kembali, guys. Nah, oke. Kita lihat lagi. Nah, ini udah dingin. Agak lengket di telapak tangan kita. Oke. Oke, teman-teman. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video akan datang.